Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan resume software. Anggota kelompok dari kelompok 4 ini ada Dewi Anjani Wibowo, Dena Rahma Septiani, Fikri Haikal, Igede Yogi Frindawan, Khairuni Sastiani, Nur Dwi Kartini, dan Rafif Waliudin. Slide selanjutnya. Di sini ada 7 materi resume software yang bakalan dibahas. Yang pertama yaitu multimedia, kedua program utilitas, ketiga pengolah kata, 4 desain grafis, 5 integrate development environment, 6 game, 7 browser. Selanjutnya, materi yang pertama, software multimedia, akan disampaikan oleh saya sendiri, Khairuni Sastiani. Multimedia adalah kombinasi dari komputer dan video. Software multimedia berarti perangkat lunak komputer yang dapat memainkan berkas multimedia. Di sini, software multimedia yang saya ambil yaitu Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro adalah aplikasi pengeditan video yang dikhususkan untuk membuat rangkaian gambar, audio, dan video berbasis waktu yang dikembangkan oleh Adobe System. Adobe Premiere Pro ini diterbitkan sebagai program lisensi Adobe Creative Cloud. Adobe Premiere Pro kompatibel dengan sistem operasi Windows dan macOS. Fungsinya yang paling utama itu sebagai software pengolah video. Slide selanjutnya. Keunggulan Adobe Premiere Pro yang pertama yaitu interface software yang sangat mudah dipahami. Kedua, pilihan fiturnya beragam. Tiga, dapat digunakan untuk capture secara langsung dari camcorder atau kamera lain yang telah terhubung ke komputer maupun laptop. Mempunyai tampilan desain interface yang nyaman dipandang, serta memiliki timeline yang luas. Slide selanjutnya. Ini adalah contoh dari penggunaan Adobe Premiere Pro. Langkah pertama bisa menggunakan New Project. Kedua, masukkan video ke dalam project. Ketiga, setelah video masuk ke dalam project, drag and drop video ke dalam sequence. Kemudian masukkan latar belakang musik di layer A2. Dan setelah selesai mengedit, bisa langsung export video dengan cara pilih File, Export, lalu Media. Slide selanjutnya. Berikut adalah contoh tampilan area kerja Adobe Premiere Pro. Slide selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang program utilitas yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nur Dwi Kartini. Untuk Nur Dwi Kartini, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program utilitas. Program utilitas atau program layanan adalah perangkat lunak komputer yang dirancang khusus untuk membantu mengelola dan menyesuaikan perangkat keras komputer. Contoh software program utilitas adalah antivirus. Antivirus atau anti-malware adalah tools pendeteksi ancaman yang dirancang untuk menghilangkan semua jenis virus, malware, dan ancaman dunia maya lainnya dari perangkat Anda. Software antivirus sangat penting untuk melindungi data dan menjaga keamanan sistem operasi Anda. Di sini software yang saya pilih adalah Bitdefender. Bitdefender antivirus merupakan salah satu pilihan antivirus yang bisa kamu gunakan untuk melindungi komputer kamu. Antivirus ini merupakan salah satu antivirus terbaik yang diciptakan untuk membantu menghalangi masalah-masalah cyber seperti hacking. Semua paket Bitdefender kompatibel dengan Windows, tetapi hanya Bitdefender Total Security dan Bitdefender Premium Security yang mencakup proteksi untuk perangkat macOS, Android, dan iOS. Harga dari lisensi resmi Bitdefender ini sendiri kisaran ratusan sampai jutaan rupiah untuk per tahunnya. Slide selanjutnya. Berikut adalah keunggulan Bitdefender, yaitu mempunyai proteksi ransomware tingkat lanjut, pengoptimal sistem, peramban web terlindung untuk pembayaran online yang aman, manajer kata sandi, VPN atau jaringan privat virtual, kontrol orang tua, proteksi webcam dan mikrofon, proteksi anti pencurian untuk Windows dan Android. Slide selanjutnya. Berikut ini adalah cara full scan antivirus Bitdefender Total Security. Slide selanjutnya. Dan ini adalah contoh tampilan Bitdefender. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi pengolah kata.
Aplikasi pengolah kata atau word processor merupakan software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah kata dan berkaitan dengan dokumen seperti tahapan membuat, mengedit, memodifikasi, menyuting, maupun mencetak dokumen. Nah, Microsoft Word adalah perangkat lunak pengolah kata andalan Microsoft. Pertama, diterbitkan pada 1983 dengan nama Multitool Word untuk Xenix. Versi lainnya seperti operasi misalnya DOS, Apple Macintosh, SCO Unix, OS or2, dan Microsoft Word. Selanjutnya, keunggulan Microsoft Word dapat dilihat di layar ini. Ada 5, seperti tampilan mudah dimengerti, terdapat fitur dasar yang berguna untuk menulis dan mengedit dokumen, memiliki beberapa versi yang lebih upgrade daripada versi sebelumnya. Slide selanjutnya. Cara membuat dokumen baru di Microsoft Word seperti buka Microsoft Word, klik File, lalu klik New, setelah itu klik blank dokumen baru siap digunakan. Slide selanjutnya. Nah, ini merupakan contoh tampilan dari Microsoft Word. Slide selanjutnya. Dan kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai desain grafis. Desain grafis atau rancang grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Di sini saya menampilkan contoh Adobe Photoshop. Adobe Photoshop atau bisa disebut Adobe Photoshop adalah perangkat lunak editor citra buatan Adobe System yang dikhususkan untuk mengedit foto atau gambar dan pembuatan efek. Selanjutnya, keunggulan Adobe Photoshop. Yang pertama, ada banyak peralatan desain yang bisa digunakan. Yang kedua, sangat berguna untuk mengoreksi atau memanipulasi foto. Yang ketiga, dapat mengedit lebih dari sekedar foto. Yang keempat, persediaan gambar default pada library yang mempermudah untuk melakukan proses manipulasi. Yang terakhir, mampu digunakan untuk membuat tulisan dengan efek tertentu. Selanjutnya, di sini ada cara penggunaan Adobe Photoshop. Yang pertama, buka Photoshop pada komputer. Yang kedua, klik Center New. Yang ketiga, tentukan dimensi kanvas. Lalu, sebagai contoh, jika ingin membuat gambar, gunakan gambar berukuran A5. Lalu, Anda juga bisa menyesuaikan dimensinya, ubah resolusi gambar, tentukan mode warna, dan pilih latar. Selanjutnya, di sini ada tampilan Adobe Photoshop. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan membacakan materi yaitu Integrated Development Environment atau IDE. IDE singkatan dari Integrated Development Environment merupakan program komputer sebagai lingkungan pengembang aplikasi atau program komputer yang memiliki beberapa fasilitas yang diperlukan dalam pembangunan perangkat lunak. Tujuan dari IDE adalah untuk menyediakan semua utilitas yang diperlukan dalam membangun perangkat lunak. IDE merupakan software aplikasi biasanya berbasis GUI yang digunakan sebagai tempat menuliskan setiap baris-baris kode bahasa pemrograman. Di IDE ini juga kita bisa menjalankan running program aplikasi yang sudah dibuat. Selanjutnya, di dalam IDE terdapat fitur-fitur yang harus dimiliki yaitu editor, compiler, debugger, dan frame atau views. Aplikasi-aplikasi IDE adalah seperti Android Video, Atom, Visual Studio Code, Sublime Text, NetBeans, dan Xcode. Selanjutnya, ini adalah contoh tampilan IDE yaitu Android Studio. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, game. Perangkat lunak game adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai sarana hiburan untuk melepas penat dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Steam. Steam adalah sebuah platform distribusi digital khusus untuk developer game dan games.
Sederhananya, Steam adalah wadah bagi developer game untuk menjual dan memasarkan game ciptaannya. Sedangkan dari pihak player, Steam adalah tempat untuk membeli barang game terbaru yang praktis. Fungsi Steam adalah sebuah platform yang menyediakan berbagai jenis game, dari game berbayar sampai gratis juga ada di dalam Steam. Selain itu digunakan untuk platform untuk mendownload game, Steam juga merupakan untuk diskusi yang sering dibahas di dalam Steam, yaitu sudah pasti berhubungan dengan game yang mereka mainkan. Selanjutnya, keunggulan Steam. Kelebihan Steam setiap hari terdapat di diskon-diskon secara besar untuk produk game. Game yang didapat bersifat legal. Permainan unduh game, di-download game lebih mudah tanpa harus membeli kaset video game. Selanjutnya, ini adalah contoh tampilan Steam. Selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya. Untuk selanjutnya ada browser. Browser adalah suatu perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mencari informasi atau mengakses situs-situs yang ada di internet. Nah, untuk fungsi dari web browser sendiri terdapat dalam PPT tersebut, dan saya akan menjelaskan tentang Google Chrome. Google Chrome adalah peramban web lintas platform yang dikembangkan oleh Google. Peramban ini pertama kali dirilis pada tahun 2008 untuk Microsoft Windows, kemudian diporting ke Android, iOS, Linux, dan lain sebagainya. Selanjutnya. Nah, dan di sini terdapat kelebihan dari Google Chrome. Selanjutnya. Dan ini merupakan tampilan dari Google Chrome. Selanjutnya. Sekian dari presentasi kami kelompok 4. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.